Korea Utara bergejolak, para ahli cium rencana busuk adik Kim Jong-un. Bukti-bukti ini ungkap rencana kudeta yang diduga tersimpan sejak lama. Seperti apa misterinya? Jadi negara yang sangat tertutup, Korea Utara menyimpan berbagai macam rahasia. Bukan hanya bagi rakyatnya saja, melainkan juga bagi petinggi-petinggi negaranya, termasuk sang pemimpin, Kim Jong-un. Bahkan tak hayal berita mengenai Korea Utara banyak dinanti oleh publik dunia lantaran sangat jarang negara komunis tersebut terekspos. Namun kini negara tersebut seperti sedang mencari panggungnya. Beberapa kegiatan yang tak lazim seperti pertemuan dengan pemimpin Amerika Serikat dan peledakan kantor penghubung dengan Korea Selatan pun membuat negara tersebut kian ingin tunjukkan taringnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bukan aktor di balik agenda besar tersebut, tetapi sang adik perempuanlah yang menjadi otak kegiatan tersebut. Oleh apa yang dilakukan Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara itulah kecurigaan semakin memuncak. Para ahli mengungkapkan bahwa ada beberapa kejanggalan yang berpotensi membuat Kim Jong-un dikudeta oleh sang adik sendiri. Yang paling menghebohkan adalah Kim Yo Jong secara sengaja mempromosikan dirinya di Politbiro Partai Buruh Korea beberapa waktu lalu. Pernyataan mengenai potensi besar kudeta terhadap Kim Jong-un oleh sang adik perempuan tersebut disampaikan oleh pakar Korea Utara. Sebelumnya diberitakan adik Kim Jong-un dituntut Korea Selatan hingga dituntut hukuman mati. Berikut penyebabnya. Seorang aktivis dan pengacara di Korea Selatan, Lee Kyung-jae, memutuskan menuntut adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yaitu Kim Yo Jong. Tuntutan tersebut terkait dengan penghancuran kantor penghubung Korea yang terdiri ataupun terjadi di Juni lalu. Kim Yo Jong dianggap bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Kaesong tersebut. Seperti dikutip dari New York Post, Kejaksaan Distrik Seoul saat ini mengaku menerima surat tuntutan itu. Mereka pun tengah melakukan investigasi terkait keterlibatan Kim Yo Jong dalam penghancuran itu. Lee Kyung-jae mengungkapkan bahwa kantor penghubung itu merupakan properti Korea Selatan karena direnovasi menggunakan dana mereka, meski berada di Korea Utara. Selain menuntut Kim Yo Jong, Lee Kyung-jae juga melakukan gugatan terhadap Kepala Staf Umum Militer Korea Utara Pak Jong-chon. Lee Kyung-jae mengungkapkan merusak properti dan mengganggu perdamaian menggunakan peledak bisa dihukum penjara setidaknya selama 7 tahun atau hukuman mati. Jika merujuk pada Undang-Undang Kejahatan Korea Selatan, sebelumnya Pyongyang dikabarkan bertanggung jawab atas penghancuran kantor penghubung kedua Korea. Penghancuran itu terjadi tak lama setelah Kim Yo Jong mengungkapkan kantor tersebut sudah tak berguna. Dia pun sempat mengatakan bakal segera menghancurkan kantor tersebut. Kim Jong-un disebut sebagai yang memerintahkan penghancuran itu. Kabarnya dia merasa kesal dengan penghinaan yang ditujukan terhadap sang istri Ri Sol-ju. Penghinaan itu dilakukan oleh pengungsi yang berada di Korea Selatan lewat selebaran yang mereka edarkan. Namun baru-baru ini diungkapkan jika peledakan itu diotak ataupun diidekan oleh sang adik Kim Yo Jong. Seorang pakar Korea Utara, Ro Kelly, adalah pakar yang sangat sering berkunjung ke Korea Utara dan juga pernah menulis buku yang berjudul With Your Eyes and Tell the World. Hal itu bukanlah isu yang ia ungkapkan. Roy menemukan kejanggalan hingga bisa berspekulasi mengenai kudeta terhadap Kim Jong-un setelah membaca publikasi dari Daily NK beberapa waktu lalu. Dalam pemberitaan tersebut, Kim Yo Jong menghadiri pertemuan Politbiro pada 2 Juli lalu sebagai anggota tetap. Dilansir Daily Express pada Minggu 19 Juli 2020, kabar itu menjadi indikasi jelas bahwa dia meneguhkan posisinya sebagai orang nomor 2 setelah Kim Jong-un. Kabar ini meyakinkan saya bahwa saat ini dia tengah beranjak menuju ke posisi yang memberikannya kekuasaan tak terbatas, ujar Kelly. Hal lain juga ditemukan oleh Roy hingga memperkuat dugaannya mengenai kudeta Kim Jong-un, yakni kehidupan politik di Korea Utara yang sulit ditebak serta pembawaan diri dari Kim Yo Jong yang berbanding terbalik dengan sang kakak menjadikan hal itu mungkin saja terjadi. Selain itu, Roy menemukan beberapa kali Kim Junior membuat beberapa opini pribadinya tanpa melibatkan sang kakak.
Sulit membayangkannya menikmati percakapan hangat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kata dia. Pembawaan lembut Kim Jong-un juga jadi pemicu sang adik terlihat beringas dan lebih kejam ketimbang kakaknya. Oleh karena itu, menurut Roy, apa yang dilakukan oleh Kim Junior tersebut memang diperlukan agar negara lain termasuk Amerika Serikat merubah sikap mereka untuk mengakhiri kebijakan bermusuhan dengan Korea Utara. Roy melanjutkan, dia masih mempertanyakan apakah Kim kakak masih mempunyai masalah dengan kesehatannya, di mana dia sempat dirumorkan meninggal dunia pada April lalu. Sangat dimungkinkan Kim Jong-un berkutat dengan kesehatannya jika dia memang masih hidup, di mana adiknya semakin dekat dengan kekuasaan, jelasnya. Hal-hal yang terjadi di Korea Utara terjadi karena sebuah alasan, tidak pernah sifatnya karena kecelakaan, papar Kelly. Roy menambahkan apa yang terjadi di dunia politik Korea Utara ini hampir sama menjelang berakhirnya masa kekuasaan Kim Il-sung. Kala itu media resmi Korea Utara KCNA sering memberitakan pernyataan resmi baik dari petinggi partai maupun pejabat pemerintahan yang juga masih kerabat memimpin Korea Utara. Hal itu dinyatakan oleh Profesor Hore yang mengatakan bahwa tidak dipungkiri kini Kim Yo Jong sedang meneruskan tren untuk bisa menggantikan sang kakak. Dia menuturkan saat ini perpolitikan Korea Utara lebih banyak dipegang sang adik, dengan pakar meyakini dia akan segera menggeser kakaknya sebagai orang nomor 1. Jika mungkin terjadi perdebatan mengenai penggantinya, Hwari menduga Kim Jong-un akan mengambil sikap wait and see terkait dinamika Korea Utara. Bagi saya, pernyataannya Kim Yo Jong sangat keras namun tidak menutup semua pintu kemungkinan. Dia berada di posisi yang menguntungkan tugasnya. Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu Kim Jong-un menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat di Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memecat sejumlah pejabat yang membangun sebuah rumah sakit andalan di pusat ibu kota Pyongyang karena memeras masyarakat untuk sumbangan. Kim Jong-un memerintahkan agar rumah sakit umum Pyongyang rampung pada peringatan 75 tahun berdirinya Partai Buruh yang berkuasa pada Oktober. Menyebutnya sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun setelah meninjau proyek pembangunan rumah sakit tersebut, Kim Jong-un memecat sekelompok manajer proyek yang disebut Komisi Koordinasi Konstruksi karena gagal mengalokasikan anggaran yang tepat dan memasak peralatan dan bahan dari warga biasa. Dia dengan keras menegur mereka karena membebani rakyat dengan mendorong semua jenis bantuan. Lapor kantor berita negara KCNA yang menyebut insiden itu sebagai penyimpangan serius dari kebijakan partai. Itu adalah teguran kedua bagi para manajer bulan ini. Sebelumnya ia mengkritik mereka karena menyebabkan penundaan dengan tidak memperhatikan dan melanggar aturan anti pandemi yang tidak ditentukan. Kim Jong-un memuji pembangunan pada proyek tersebut karena membuat kemajuan cepat meskipun situasi sulit. Tetapi mengatakan kepada Komite Pusat Partai Buruh Korea Utara untuk menyelidiki kinerja Komisi Koordinasi Konstruksi secara keseluruhan dan mengganti semua pejabat yang bertanggung jawab. Yang Mujin, seorang profesor di Universitas Korea Utara Studi di Seoul, mengatakan pemecatan menyarankan kemunduran untuk proyek bergengsi dan mengisyaratkan kesulitan yang lebih luas menghadapi ekonomi. Ini menunjukkan potensi penundaan dan hambatan lebih lanjut dalam memenuhi tenggat waktu Oktober yang diberikan, kesulitan dalam memobilisasi sumber daya karena pandemi dan juga sanksi, kata Yang. Korea Utara belum melaporkan adanya kasus COVID-19 atau virus corona, tetapi telah mengambil langkah-langkah pencegahan intensif, termasuk larangan pertemuan, perintah untuk memakai masker dan karantina wajib bagi pekerja perbatasan, dan melarang warga-warga asing untuk masuk ke Korea Utara. Lalu, benarkah Kim Jong-un akan digantikan oleh sang adik Kim Yo Jong? Jika benar, bagaimanakah nasib Korea Utara? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.